Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandupaksi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Elsa Saira Azahwa sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya membahas serangkaian acara yang berlangsung pada pagi ini, yaitu pembukaan, penyajian materi, tanya jawab, dan penutup. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dibacakan oleh Tadef Dedayev. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik, teman-teman kalian pada sudah masuk pada 4, yaitu konklusi. Saya Hidayat dengan NIM 02 kelas 2022C dari prodi S1 Pendidikan Geografi. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Suatu negara pasti memerlukan adanya konstitusi sebagai pedoman di dalam penyelenggara kehidupan bernegara. Oleh karenanya, sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki konstitusi. Lantas, bagaimana dan mengapa diadakannya konstitusi pada suatu negara? Pada bab 4 ini akan diuraikan tentang konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Next. Adapun masalah yang dibahas dalam bab 4 ini, yang pertama adalah pengertian konstitusi, lalu arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara, kemudian fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian nilai-nilai serta sifat-sifat konstitusi, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Next. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi itu berasal dari kata constitution dalam bahasa Inggris atau Verfassung dalam bahasa Belanda, yakni hukum dasar dan undang-undang dasar. Sebetulnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu hanyalah sebagian dari hukum dasar negara, yakni hukum dasar yang tertulis. Di samping itu, aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yang disebut dengan konvensi. Atau konvensi itu yaitu aturan-aturan yang tidak tertulis itu. Kemudian konstitusi dapat diklasifikasikan dalam arti luas dan arti sempit. Konstitusi dalam arti luas itu adalah konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Sementara dalam arti sempit, yaitu konstitusi merupakan undang-undang dasar. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jimli Asidiki yang mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sejalan dengan itu dikatakan lebih lanjut bahwa hukum dasar ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis itu disebut dengan Undang-Undang Dasar atau UUD, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi tadi. Sementara menurut Herman Heller mengatakan bahwa konstitusi harus memenuhi 2 syarat, yakni mengenai bentuknya dan mengenai isinya. Kalau dari bentuknya, yaitu suatu konstitusi itu harus tertulis, sedangkan dari segi isinya bahwa suatu konstitusi itu haruslah berisikan tentang hal
hal-hal pokok atau fundamen. Hermann Heller terpengaruh oleh paham kodifikasi, di mana paham ini menghendaki setiap peraturan hukum itu harus tertulis demi adanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan adanya kepastian hukum, sehingga menghendaki supaya konstitusi harus berbentuk tertulis. Sebagai hukum dasar sudah seyogyanya konstitusi itu dalam pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan sedemikian rupa yang hanya berisikan tentang hal-hal yang pokok atau aturan yang paling mendasar. Karena pengaturan secara rinci diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ada di bawahnya. Semakin pokok dan fundamen hal yang diatur dalam konstitusi, maka semakin abstrak dan sederhana pula konstitusi yang bersangkutan. Itu juga mengakibatkan semakin elastis dan semakin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman. Hal tersebut akan menyebabkan konstitusi tersebut tidak akan mudah usang atau tertinggal oleh zaman. Meskipun perumusan konstitusi bersifat sederhana dan garis besar atau pokok-pokok, haruslah kita sadari jangan sampai ketentuan yang diatur bermakna ganda atau ambigu, atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kuasa atau yang berkuasa. Dalam pelaksanaan konstitusi yang paling penting adalah semangat serta kemauan politik atau bisa disebut dengan political will oleh para penyelenggara konstitusi. Karena meskipun sudah dirumuskan dengan jelas dan rinci konstitusi yang ada, jika para penyelenggara negara tidak punya semangat dan tidak punya tekad dan komitmen untuk melaksanakan konstitusi tersebut secara murni dan konsekuen dalam hidup berbangsa dan bernegara, bunyi pasal maupun ayat yang ada dalam konstitusi tersebut tidak lebih hanyalah merupakan retorika belaka. Namun sebaliknya, meskipun perumusan konstitusi tidak sempurna, tetapi semangat para penyelenggara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi tersebut. Maka kekurangan yang ada tidak akan merintangi penyelenggara negara untuk yakni Constitutional Law mengatakan Undang-Undang Dasar atau UUD adalah naskah yang memaparkan tugas-tugas pokok pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Bagi mereka yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, memandang bahwa Undang-Undang Dasar dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan bagi antara lembaga-lembaga negara yang ada. Hanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan hubungan kerjasama antar lembaga yang bersangkutan. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang negara yang tertulis, sedangkan di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dalam beberapa pendapat para ahli tersebut di atas dapat ditarik tentang pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar atau UUD, dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar atau UUD merupakan suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Kemudian yang kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Suatu sistem deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Kemudian yang terakhir, suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Next. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, apalagi bagi negara yang mendasarkan dirinya pada konstitusi. Hal itu kemudian mengakibatkan bahwa negara akan selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan negara. Karena tanpa adanya konstitusi yang dimiliki oleh satu negara, maka penguasa dapat melakukan apa saja yang ingin dikehendaki dengan kekuasaannya tanpa batas. Kalau dari pandangan Thomas Hobbes,
kita dapat memahami bahwa mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes sendiri, pada kondisi alamiah manusia bagaikan serigala bagi manusia lainnya, atau manusia itu bagaikan predator bagi manusia lainnya, atau bisa saling memangsa satu sama lain gitu. Dengan demikian muncullah adigum homo homini lupus, atau yang memiliki arti yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu kemudian timbul juga pandangan bellum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Kehidupan manusia dalam suasana seperti itu yang akhirnya menyadarkan mereka untuk melakukan perjanjian antara sesama manusia, atau yang lebih dikenal dengan istilah Fagnum Unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat untuk menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa supaya perjanjian rakyat tadi atau Fagnum Unionis itu dijaga. Hal ini lebih dikenal dengan istilah Fagnum Subjectionis. Hobbes juga argumentasi bahwa sosial mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah orang-orang yang dianggap paling utama di antara kumpulan-kumpulan orang penting dan menonjol di antara orang yang memiliki derajat yang sama. Hobbes itu cenderung memandang bahwa negara itu bagaikan sebuah monster yang menakutkan, atau yang disebut dengan Leviathan. Pemikiran seseorang seringkali dipengaruhi oleh kondisi zamannya. Demikian halnya dengan pemikiran Hobbes sendiri. Sehingga pemikirannya itu cenderung lebih membela sistem monarki yang absolut atau kerajaan mutlak, di mana konsep pemikiran yang berpandangan bahwa penguasa yang ada di bumi ini merupakan orang-orang pilihan Tuhan, sehingga orang tersebut memiliki otoritas yang tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Menurut Ahmad Hamid S. At-Tamimi mengatakan bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus yang mengatur bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Sementara menurut Sri Soemantri mengutip pendapat dari Struiken yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan suatu dokumen formal dua tingkat untuk yang masa yang terakhir suatu keinginan bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dari keempat muatan materi tadi yang ada dalam konstitusi atau UUD yang disampaikan oleh Sri Sumantri tersebut menunjukkan betapa pentingnya arti konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi itu menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh the Founding Fathers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Mr. Joko Sutono melihat pentingnya konstitusi dari dua aspek. Yang pertama dari aspek isi, di mana konstitusi membuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara. Kemudian yang kedua dilihat dari aspek bentuk, yang menentukan lembaga yang berwenang menyusun konstitusi, misalnya raja dengan rakyat, badan konstituante, lembaga diktator, dan lainnya. Jika menurut Profesor Kusumadi PSH, beliau mengatakan bahwa konstitusi suatu negara merupakan induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan, yang akan menentukan jenis-jenis peraturan yang ada, lembaga yang membentuknya dan menentukan berlakunya. Kemudian seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang bernama Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan maaf ya teman-teman. Kita lanjut.
kita ulang lagi. Sementara itu menurut ahli konstitusi berkebahasa Jepang yang bernama Naoki Kobayashi mengatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyatnya. Melalui fungsi tersebut, konstitusi atau undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik Indonesia yang lebih demokratis. Bila mana dilihat dalam UUD NRI tahun 1945 khususnya bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara yang memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah. Ini terdapat pada pasal 4 ayat 1. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden terdapat pada pasal 6 ayat 1. Kemudian pembahasan masa jabatan presiden dan wakil presiden terdapat pada pasal 7. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya terdapat pada pasal 7A dan 7B. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR terdapat pada pasal 7C. Kemudian pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain terdapat pada pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kemudian katakan keadaan bahaya terdapat pada pasal 12, mengangkat dan menerima duta negara lain terdapat pada pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Pemberian gerasi dan rehabilitasi terdapat pada pasal 14 ayat 1. Kemudian pemberian amnesti dan abolisi terdapat pada pasal 14 ayat 2. Pemberian gelar dan tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan terdapat pada pasal 15. Kemudian terakhir pembentukan Dewan Pertimbangan terdapat pada pasal 16. Semua pasal tadi itu berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah presiden ya, baik dalam kedudukannya sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara merupakan simbol resmi negara Indonesia di mata dunia. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintah, presiden itu dibantu oleh wakil presiden dan para menteri-menteri yang duduk di dalam kabinet, yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari. Aturan-aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan sebuah pembatas kekuasaan pemerintah di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jika kekuasaan pemerintah itu tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dan sewenang-wenang. Tokoh bernama Lord Acton pernah mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Atau maksudnya kurang lebih itu seperti ini. Kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak sudah pasti digunakan atau berkembang menjadi itulah yang menjadi alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Yang intinya untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang atau dengan seenak sendiri atau seperti itulah dengan kekuasaan mutlak. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan yang ada dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan, konstitusi dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas tetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Next. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yakni fungsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Maksudnya di sini adalah bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bermasa selalu berdasarkan atau didasarkan pada konstitusi. Tidak ada satupun penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa didasarkan pada konstitusi yang berlaku, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas maksudnya meliputi undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Sementara konstitusi dalam arti sempit yaitu hanya konstitusi tertulis, yakni undang-undang dasar itu sendiri. Kemudian yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintahan atau diatur dalam konstitusi diharapkan dapat melindungi demikian pemerintah tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang di luar yang diatur oleh konstitusi. Pada umumnya semua hal yang menjadi sewenang-wenang atau kekuasaan pemerintah sudah diatur secara rinci dan eksplisit di dalam konstitusi yang digunakan. Pengaturan itu pada hakikatnya sekaligus sebenarnya membatasi kekuasaan atau wewenang dari pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu konstitusi berfungsi sebagai kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Satu konstitusi itu diutus secara eksplisit walaupun hanya pokok-pokok atau dasarnya saja yang terkait dengan bagaimana sistem, proses maupun mekanisme dalam pergantian kepemimpinan dalam suatu negara. Kemudian konstitusi berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Next. Kemudian yang kelima adalah konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak asasi warga negara sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu warga negara. Yang keenam, di dalam konstitusi juga diatur tentang apa yang menjadi hak dari warga negara dalam hubungan dengan negara. Dalam hal ini misalnya itu ada di dalam UUD NRI 1945 itu berupa hak dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Next. Menurut Karl Loewenstein memberikan 3 jenis penilaian terhadap konstitusi ini sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai normatif. Nilai normatif itu apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu negara dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi merupakan kenyataan atau realiti dalam artinya dilakukan secara efektif. Dengan perkataan lain, konstitusi tersebut dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kemudian nominal. Maksudnya adalah apabila secara konstitusi itu pasal tentunya tidak berlaku dalam kenyataannya. Contoh seperti Konstitusi Amerika Serikat dalam amandemen ke-14 tentang kewarganegaraan dan perwakilan tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika Serikat. Karena di negara bagian Mississippi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Demikian juga dari Uni Soviet dalam pasal 125 dijamin adanya kemerdekaan berbicara pers, tetapi dalam praktik pelaksanaan pasal tersebut banyak bergantung kepada kemauan penguasa. Yang terakhir adalah nilai semantik. Nilai semantik di sini yang dimaksud adalah apabila secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam
kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Konstitusi seperti ini secara hukum tetap berlaku, tapi dalam kenyataannya hanyalah dijalankan untuk kepentingan pihak penguasa. Dalam Indonesia seperti contohnya UUD NRI tahun 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat dari konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Dalam fleksibel terdapat dua tahap, yaitu cara mengubahnya. Setiap konstitusi yang tertulis menyantumkan pasal tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi walaupun ia direncanakan untuk jangka waktu yang lama, selalu akan ketinggalan dari perkembangan masyarakatnya. Sehingga pada suatu saat kemungkinan perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu diubah. Apabila suatu konstitusi menetapkan cara yang demikian sulit untuk mengubahnya, maka konstitusi yang demikian ini disebut rigid atau kaku. Sebaliknya, apabila cara yang ditetapkan untuk mengubah suatu konstitusi demikian mudah, maka konstitusi ini disebut dengan fleksibel atau luas. Kemudian yang B dapat tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Suatu konstitusi memuat hal-hal pokok sehingga diharapkan akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Tetapi tidak demikian kenyataannya, karena ada kalanya konstitusi atau UUD mengatur secara rinci dalam pasal-pasalnya. Dilihat dari aspek ini, konstitusi atau undang-undang dasar akan dikatakan bersifat fleksibel apabila menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Demikian juga sebaliknya, konstitusi atau undang-undang dasar akan dikatakan bersifat rigid apabila tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kemudian sifat konstitusi yang kedua adalah tertulis dan tidak tertulis. Antara dan tidak tertulis itu sebenarnya tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dengan suatu naskah atau beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis itu disebabkan pengaruhnya aliran migrasi. Satu-satunya yang tidak mempunyai negara di Inggris di seperti itu. Dengan demikian disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah. Sedangkan suatu konstitusi tidak tertulis sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Next. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini pembahasan kita yang terakhir dari teman-teman. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni sejak negara Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat beberapa undang-undang dasar yang pernah berlaku, yakni yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Ini diterapkan pada awal kemerdekaan, yakni 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Rancangan ini disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Hari ini ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang kedua adalah Konstitusi RIS, diselenggarakan mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Melalui perundingan yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan pihak Belanda, atau kita lebih mengenal dengan sebutan Konferensi Meja Bundel
bundar atau KIB, yang menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah serikat. Dasar hukum yang dipakai dalam pengaturan dan penyelenggaraan negaranya, serikat tersebut adalah Konstitusi RIS. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berlaku di negara bagian yang berkedudukan di Yogyakarta. Secara nasional yang berlaku adalah Konstitusi RIS. Namun hal itu berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Karena sejak semula bangsa Indonesia memang menginginkan negara yang didirikannya adalah suatu negara yang berbentuk kesatuan, bukan serikat. Satu persatu negara bagian yang ada menggabungkan diri dan akhirnya kembali ke bentuk negara kesatuan. Mulai saat itulah Undang-Undang Dasar yang berlaku bukan lagi Konstitusi RIS, tapi diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau yang dikenal dengan UU DS 50. Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang diselenggarakan mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar sementara ini emang dimaksudkan hanya bersifat sementara karena nanti akan dilaksanakan pemilu yang salah satu tujuannya adalah memilih anggota lembaga konstituante. Lembaga konstituante ini yang diharapkan dapat menyusun suatu undang-undang dasar yang akan menggantikan UU DS 50 melalui pemilu 1905 pada tahun 1955 dilakukan pemilihan anggota lembaga konstituante. Namun dalam kenyataannya lembaga tersebut tidak berhasil menyusun UUD. Bahkan banyak anggota lembaga konstituante tersebut tidak bersedia lagi menghadiri sidang. Kondisi tersebut menurut Presiden dianggap dapat mengancam persatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan mulai 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Sejak diberlakukannya kembali UUD NRI tahun 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masih dinyatakan berlaku hingga sekarang, meskipun dengan beberapa kali perubahan atau terdapat 4 kali perubahan, yakni tahun 1999, tahun 2000, pada tahun 2001, dan yang terakhir pada tahun 2002. Next. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Suatu negara bangsa sangat membutuhkan adanya konstitusi. Karena dengan dimilikinya konstitusi oleh negara bangsa, maka konstitusi tersebut akan dapat membatasi kesewenang-wenangan dari pihak pemegang kekuasaan. Hal ini demikian menandakan bahwa konstitusi itu berfungsi sebagai konstitualisme bagi lembaga-lembaga negara atau penyelenggara negara. Maksudnya adalah bahwa dengan konstitusi yang ada selalu menjadi dasar dan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Bila mana dilihat di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak negara Indonesia diproklamasikan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, sampai saat ini ada beberapa undang-undang dasar yang pernah berlaku. Walaupun akhirnya kembali lagi pada UUD 1945 dengan melakukan beberapa kali amandemen. Hal tersebut dilakukan karena beberapa hal yang antara lain dapat dilihat dari aspek filosofis, historis, juridis, dan substantif. Itu tadi materi dari bab 4, teman-teman. Sekian dari saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada teman-teman, persilakan. Terima kasih disampaikan kepada Pada. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon raise hand, on mic, dan on kamera. Dan untuk pertanyaan, dibatasi hanya 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan.
Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Malalita Fitrianti dengan NIM 012. Saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang melatar belakangi MPR untuk melakukan perubahan UUD NRI tahun 1945? Baik, selanjutnya. Maaf moderator, apakah boleh dijawab terlebih dahulu? Oh, boleh. Oke, saya Silakan. jawab terlebih dahulu ya. Seperti yang disebutkan tadi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan di Indonesia itu melakukan perubahan UUD NRI. Yang pertama itu aspek filosofis. Aspek filosofis itu juga ada dua dua apa ya dua dua tahap gitu. Yang pertama UUD NRI tahun 1945 itu merupakan produk dari kekuatan politik, sehingga besar kemungkinan yang buat sekarang ini kepentingannya belum terakomodir dalam UUD NRI tahun 1945 tersebut. Oleh karenanya mendesak kekuatan politik yang lain untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kedua itu UUD NRI tahun 1945 disusun oleh manusia yang sesuai dengan kodratnya tidak akan pernah sampai kepada tingkat kesempurnaan. Pekerjaan manusia tetap memiliki berbagai kemungkinan kelemahan maupun kekurangan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek historis. Sejak semula pembuatan UUD NRI tahun 1945 dimaksudkan bersifat sementara. Hal itu disampaikan oleh Soekarno sendiri, yakni pada UUD NRI tahun 1945 dimaksudkan bersifat sementara. Nanti jika kondisi sudah memungkinkan, kita menyusun UUD yang baru untuk mengganti UUD ini. Kemudian aspek yuridis dicantumkan pada pasal 37 di dalam UUD NRI tahun 1945 itu sendiri memberikan peluang bagi generasi berikutnya untuk melakukan perubahan. Kemudian yang terakhir adalah aspek substantif. Tapi aspek substantif ini banyak kelemahan, antara lain seperti kekuasaan eksekutif terlalu besar, kemudian rumusan pasal-pasalnya terlalu sederhana, umum, dan bahkan kurang jelas. Kemudian unsur-unsur konstitusi tidak beroperasi secara memadai. Yang lalu terlalu memberi penekanan terhadap semangat penyelenggaraan negara. Kemudian UUD memberi kewenangan yang terlalu besar pada presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan undang-undang. Kemudian banyak materi muatan yang penting justru diatur dalam penjelasan, tapi tidak diatur dalam pasal-pasalnya. Yang terakhir status dan menteri penjelasan. Itu tadi. Jadi hal-hal yang latar belakang MPR untuk melakukan perubahan pada UUD NRI 1945 terdapat 4 aspek ya, Mbak Maradita. Aspek filosofis, aspek historis, dan aspek yuridis. Kemudian yang terakhir aspek substantif. Itu Mbak Maradita. Ya, terima kasih. Baik. Kemudian selanjutnya moderator. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Vinandasari, NIM akhir 015. Saya mau bertanya, hal-hal apa saja yang telah disepakati dalam melakukan perubahan dan amandemen UUD 1945? Terima kasih. Langsung saya jawab ya Mbak moderator, boleh? Ya, baik. Baik, akan saya jawab ya. Dalam melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 terdapat beberapa hal yang disepakati, seperti tidak akan melakukan perubahan terhadap pembukaan, kemudian mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian mempertegas sistem pemerintahan presidensil, kemudian penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasalnya.
Kemudian yang terakhir adalah perubahan dilakukan secara adendum. Jadi di sini ada sekitar 5 hal yang disepakati dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945, Mbak Wulan. Selanjutnya moderator. Untuk pertanyaan yang ketiga, sudah terdengar. Baik, terima kasih untuk Mas Rosid atas pertanyaannya. Izin menjawab moderator. Saya mengutip dari Aswanto atau wakil Mahkamah Konstitusi yang menyebut hak asasi hakikatnya adalah kebebasan, tetapi kebebasannya itu ada batasnya. Aswanto menyampaikan bahwa apa yang dikehendaki oleh masyarakat bisa dihadirkan oleh pemerintah atau negara. Negara akan bermanfaat untuk warga negaranya karena dalam konstitusi telah dijamin hak-hak warga negara. Tentu kita berharap apa yang merupakan hak negara sesuai yang dijamin konstitusi maka harus diimplementasikan. Jaminan hak konstitusi yang sebenarnya adalah hak asasi manusia yang bertransformasi hak-hak konstitusionalaria. Konstitusional lurai. Sejalan dengan itu, menurut Aswanto juga menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Dasar yang pertama belum maksimal menjamin hak asasi. Selanjutnya muncul konstitusi RIS yang membuat penambahan norma. Akan tetapi dalam konstitusi RIS tersebut tetap belum maksimal sehingga timbul Undang-Undang Dasar sementara. Pada saat amandemen UUD 1945 telah dirasa cukup memadai menjamin hak asasi manusia. Konstitusi itu dihadirkan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang dirugikan, sehingga keinginan bangsa untuk melindungi, menjamin, dan memajukan hak konstitusional warga negara sudah sangat memadai. Seperti itu, Mas Rosid. Selanjutnya di sesi yang terakhir yakni si penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya selaku moderator mengucapkan beribu maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekalian.